Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, pemerintah mulai membuka pembelajaran secara tatap muka dengan konsep blended learning pada akhir Agustus lalu. Meski menuai berbagai respon, proses pembelajaran secara daring yang sudah ditetapkan lebih dari 1,5 tahun mengubah konsep dan pola belajar konvensional. Kini orang tua di rumah dan tenaga pengajar di sekolah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan juga memahami literasi digital. Lantas apa yang perlu dibenahi agar pembelajaran secara daring bisa lebih efektif dan juga ramah bagi anak? Kita akan membahasnya pada malam hari ini dengan tema belajar daring. Kenapa harus takut? Menurunnya angka kasus positif COVID-19 membuat pemerintah membuka kembali pembelajaran tatap muka di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Pembelajaran tatap muka yang diterapkan saat ini merupakan sistem pembelajaran campuran atau blended learning yang memadupadankan antara belajar tatap muka dengan proses e-learning atau belajar secara daring dari rumah. Meski menuai berbagai respon, proses pembelajaran secara daring yang sudah diterapkan lebih dari 1,5 tahun mengubah konsep dan pola belajar konvensional. Kini orang tua di rumah dan tenaga pengajar di sekolah dituntut lebih kreatif, inovatif, dan memahami literasi digital. Di samping itu, membangun suasana belajar yang menyenangkan secara daring menjadi tantangan baru agar anak-anak menikmati proses pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk memulai tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Pak Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak, semoga sehat selalu juga untuk Pak Indra. Kemudian ada Kak Seto yang juga sudah bergabung. Selamat malam Kak Seto. Iya, selamat malam juga Mas Imam, selamat malam Mas Indra. Selamat malam, Salam sehat. Mas Seto. Salam sehat. Baik, kita akan mulai pembahasan dari Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, kalau kita lihat fenomena kemarin sudah dirilis kan data-data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek bahwa sekolah ini jadi klaster. Ada pilihan juga untuk orang tua ketika mereka ingin anaknya tetap melanjutkan PJJ. Tapi kemudian ada fenomena orang tua justru ingin anaknya tetap mengikuti kegiatan PTM. Kalau pengamatan Pak Indra sendiri seperti apa Pak? Apakah orang tua akhirnya merasa tidak nyaman dengan PJJ yang sudah berjalan dan ketika ada PTM dan ada peluang seperti ini, ya silakan saja mengikuti PTM sekalipun memang ada potensi klaster di sana? Ya, kalau saya melihat dari sisi orang tua memang banyak yang stres ya dengan kondisi PJJ kemarin. Salah satu penyebabnya adalah memang ekosistem pendidikan Indonesia ini belum ideal. Kalau Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu terdiri dari 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, dan masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, faktanya rumah orang Indonesia ini masih belum menjadi sentra pendidikan. Orang Indonesia itu mayoritas selalu berpikir outsourcing untuk urusan pendidikan. Serahkan ke sekolah, serahkan ke pondok pesantren, serahkan ke bimbel setelah pulang sekolah. Dan juga pendidikan di masyarakat pun isinya bimbel kan gitu. Jadi sebetulnya yang diurusin semuanya tentang sekolah. Nah begitu sekarang dipaksa oleh alam untuk menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan, kaget semua. Nah jadi memang harusnya yang justru kita bina bersama adalah menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Itu dulu masalah utamanya. Nah, masalah yang kedua tentunya adalah kita sendiri memang belum terbiasa untuk hidup di era digital. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ini untuk memecahkan masalah, untuk belajar, untuk bekerja, itu masih belum menjadi hal yang umum buat orang Indonesia. Kebanyakan teknologi digital itu masih dipakai sebatas untuk hiburan. Nah, kembali begitu dipaksa untuk belajar dengan digital, orang tuanya juga bingung bagaimana cara mendampingi anak. Itulah yang mendorong adanya PTM ini. Semua ingin kembali seperti 2019.
Yang sebetulnya tidak mungkin terjadi kan begitu, karena pertama kondisi pandemi sendiri kita belum tahu ini sampai kapan. Yang kedua adalah kita harus berpikir ke masa depan tentunya. Kalau sekarang itu sudah banyak kantor yang tidak mewajibkan orang datang ke kantor, tetapi bukan berarti mereka tidak bekerja, mereka bisa bekerja mana saja. Tetapi kalau untuk urusan pendidikan, anak harus datang ke sekolah, harus datang ke kampus, berarti ada gap di sana. Berarti dunia pendidikan sendiri belum menyesuaikan dengan kondisi bahkan dunia kerja di saat ini. Apalagi kita bicara di masa depan. Jadi kalau kita main sepak bola kita sudah kalah 2-0 ya. Di rumahnya sebagai madrasah atau tempat pembinaan tidak siap. Terus teknologi sebagai fasilitas yang digunakan untuk memudahkan tidak siap gitu. Kalau Kak Seto sendiri pandangannya gimana Kak Seto untuk kita bisa menciptakan madrasah yang ramah, sekolah yang ramah di rumah gitu. Dengan tadi bantuan atau adopsi teknologi. Iya, sebetulnya masalah utama adalah komunikasi yang sangat efektif tadi antara 3 unsur tadi, yaitu guru atau sekolah, orang tua, dan siswa. Jadi kalau sering dikatakan guru adalah orang tua kedua, maka orang tua adalah guru kedua. Jadi dengan komunikasi, jadi saling memberikan informasi. Misalnya kalau anak tiba-tiba stres karena aduh aku ketinggalan, ya karena berbagai kendala kan, sinyal susah, kuota habis, laptop atau gadget dipakai bergantian antar adik kakak, kadang-kadang juga dengan orang tua. Ya, dan berbagai permasalahan-permasalahan yang lain ya, apalagi kadang-kadang juga ada bencana, belum banjir, longsor, sebagainya. Jadi diinformasikan kepada guru sehingga guru tidak terus membombardir anak dengan tugas-tugas yang bertumpuk-tumpuk begitu. Dan kemudian kedua juga potensi setiap anak juga dihargai, diapresiasi sehingga anak mempunyai konsep diri yang positif. Oh saya bisa. Bahwa cerdas itu bukan pada bidang matematika saja, biologi, fisika, dan sebagainya. Tapi cerdas nyanyi, cerdas musik, cerdas menggambar, cerdas mungkin berbicara, mengarang, dan sebagainya. Sehingga mungkin juga ada hal-hal yang tadi non-akademik yang dibahas juga dalam pembelajaran daring. Siapa yang pandai bernyanyi, siapa yang mau tunjukkan gambarnya, atau apa saja silahkan begitu. Jadi anak merasa diterima dan diakui dengan sistem pembelajaran daring sebagaimana di sekolah. Hanya sekarang memanfaatkan teknologi. Ternyata kalau semua teknologi dipergunakan dengan benar, dengan tepat dan juga sesuai dengan kondisi yang tadi penuh kegembiraan, keceriaan, bersama, itu bisa optimal dan kami membuktikan sudah 15 tahun. Begitu. Prestasi akademik sukses, tapi ada yang pinter bisnis, ada yang juara motocross internasional, juara golf internasional, ada artis bintang film dan sebagainya. Jadi menjadi bunga-bunga yang merekah dengan segala keelokannya masing-masing di Taman Sari Indonesia. Begitu Mas Imam. Ya, jadi inti kita sama-sama memulai. Guru, orang tua semua bareng-bareng, komunikasi juga harus lebih baik. Dan kita harus sama-sama adaptasi. Pak Indra, ini kan ada gap. Tadi Pak Indra menjelaskan kantor kita siap untuk melaksanakan kegiatan WFH. Kenapa kemudian pendidikan kita nggak siap? Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.